Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Prodi Kesmas yang mengambil mata kuliah komunikasi kesehatan, pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang perencanaan komunikasi kesehatan terkait capaian pembelajaran yang ke-3.3. Di dalam perencanaan komunikasi kesehatan ini, kita akan mendiskusikan tentang konsep-konsep berbagai perencanaan komunikasi, seperti apa communication planning, dan termasuk seperti apa sih konsep perencanaan komunikasi kesehatan dari berbagai sumber literasi dan sumber referensi juga. Apa sih sebenarnya planning communication atau perencanaan komunikasi? Perencanaan komunikasi merupakan sebuah rencana yang akan memastikan komunikasi terjadi menjadi efisien dan efektif sesuai dengan sumber daya organisasi. Efisien di sini adalah dengan sumber daya yang terbatas atau sedikit, tapi efektif mencapai sasaran sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Berbagai tahapan perencanaan komunikasi secara umum itu meliputi 7 part, yaitu analisis, tujuan dan sasaran, pesan kunci, target audien, nomor 5 adalah taktik, nomor 6 adalah timeline implementasi, nomor 7 evaluasi dan revisi. Akan saya ulangi, nomor 1 adalah melakukan analisis, yang kedua menentukan tujuan, itu goal, sasaran adalah objektif, jadi goal and objective. Yang ketiga adalah menentukan key message, pesan kunci atau pesan yang menjadi kunci akan tersampaikan. Yang keempat adalah audien target atau target audien atau sasaran komunikasi maksudnya. Yang kelima adalah taktik atau strategi. Yang keenam adalah timeline implementasi, dan yang ketujuh melakukan evaluasi dan revisi. Nah, lalu apa sih yang namanya analisis yang di sini, gitu ya? Proses analisis yang di sini artinya adalah melakukan audit komunikasi untuk organisasi atau proyek tertentu. Maka paling tidak menentukan identitas suatu organisasinya, visi, misi, kemudian menginventaris bahan-bahannya, mode distribusi inventaris, itu kemudian dianalisis juga, kemudian menganalisa jalur komunikasi internal yang ada di dalam suatu organisasi, kemudian menganalisis temuan dan meringkas temuan tersebut, hasil dari temuan 1, 2, 3, 4 diringkas, dan menganalisis keefektifan strategi yang ada di dalam suatu organisasi. Ini lebih pada mengidentifikasi diri, menganalisis yang ada di dalam diri suatu organisasi. Yang kedua adalah sasaran, tujuan dan sasaran. Maka apa bedanya tujuan dan sasaran? Goal and objectives. Kalau tujuan itu merupakan keseluruhan perubahan yang diinginkan guna menyebabkan atau menghasilkan yang ingin dicapai, overall changing yang diinginkan sebagai sebab atau yang menyebabkan dan menghasilkan apa yang ingin dicapai. Ini adalah tujuan. Maka setelah goal atau tujuan dinyatakan jelas, maka harus tentukan sasaran yang akan dicapai. Nah, sasaran ini, ciri-ciri sasaran bersifat jangka pendek, spesifik, realistis, diprioritaskan dan terukur. Ini yang Anda harus pahami di dalam kaitannya tujuan dan sasaran suatu komunikasi. Gitu. Bagi contoh misalnya
tujuannya adalah ingin meningkatkan pemahaman, atau tujuannya adalah merubah orang untuk lebih awareness di dalam penularan virus COVID-19 misalnya. Maka sasaran-sasarannya harus dibikin yang bersifat jangka pendek, lebih spesifik, realistis, ya, tidak kemana-mana, diprioritaskan sesuai prioritasnya, nurut paling tidak, kemudian terukur. Berikutnya, pertimbangan dalam menentukan sasaran itu seperti apa sih? Ya, tentukan sasaran itu ya gampang lah bikin sasaran, tapi pertimbangannya apa? Contoh misalnya, apakah kita mencoba mendidik atau memberikan informasi yang baru? Kalau COVID-19 sejak 9 bulan berlangsung dari 2 Maret sampai sekarang, apakah informasi atau pesan yang akan disampaikan adalah untuk mendidik dan memberikan informasi yang baru? Saya kira ya tidak. Gitu. Apakah memanggil audiens target untuk bertindak? Ya, mungkin penggunaan masker yang konsisten, yang sehat, selalu berjaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan, sering cuci tangan, atau menggunakan semacam sanitizer atau yang lain yang kaitannya dengan tidak, kemudian perilaku lain yang tidak memungkinkan supaya tidak ada memungkinkan adanya virus masuk melalui hidung atau mulut. Kemudian pertimbangan adalah apakah mencoba mengubah perilaku. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan. Next. Lalu kita masuk kepada step berikutnya, yaitu key message, pesan kunci. Pesan kunci adalah landasan dari program komunikasi yang efektif. Karena kalau ini tidak ada, lalu enggak buat apa komunikasi? Ya, karena kan tidak ada message-nya yang akan disampaikan. Gitu ya. Nah, untuk membentuk pesan kunci ini, pertimbangkan tujuan Anda dan identifikasi gagasan atau kumpulan gagasan penting yang Anda ingin komunikasikan. Buat 3 hingga 5 pernyataan sederhana dan sebagai pesan utama atau pesan utama Anda. Jadi landasan yang kuat harus ini. Jadi di dalam membuat pesan kunci harus memfokuskan perhatian audiens dan membantu organisasi dalam tujuan komunikasinya. Contoh pesan kunci tadi dalam pertimbangan misalnya untuk pesan kuncinya misalnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadikan diri untuk tidak menularkan atau tertularkan. Ini adalah pesan kunci misalnya yang akan dibuat, akan disampaikan kepada khalayak sebagai bentuk komunikasi pencegahan mortalitas dan morbiditas COVID-19. Nah, berikutnya adalah audiens sasaran atau target. Contohnya misalnya dalam ini, identifikasi kelompok dengan siapa Anda akan komunikasi. 3 atau 4 kategori utama. Dengan siapa sih audiennya? Kemudian analisis setiap kelompok apa yang mereka ketahui tentang organisasi. Bagaimana reaksi mereka terhadap pesan. Ini penting, biasanya disebut dengan pretest dan posttest atau pretest. Ya, pretest dulu, pesan dikasihkan, pretest kasih pesan lagi, posttest dan sebagainya. Apakah ada faktor budaya, bahasa, atau literasi yang mempengaruhi audiens yang akan menerima pesan Anda? Ada enggak? Gitu. Kultur, bahasa, literasi, sosial, geopolitik misalnya, atau yang baru-baru ini di dalam seminar Willy saya dapatkan adalah mikroagresif gitu ya. Mikroagresif ini, nah ini juga dipertimbangkan. Apakah ada hambatan atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan masing-masing kelompok? Nah, terkait mikroagresif tadi, kalau di negara Amerika ini karena rasis, jadi kulit hitam dan kulit putih. Tentu harus hati-hati nih saat mau memberikan
pesan terhadap kulit hitam, siapa yang akan dikasihkan, role modelnya siapa, ya kan gitu. Pesan kuncinya seperti apa. Ini adalah kaitannya dengan audiens. Berikutnya adalah taktik, siasat, atau tindakan. Tentukan sarana komunikasi yang akan Anda gunakan untuk menjangkau khalayak sasaran Anda dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan Anda. Secara kasar dibagi menjadi 3, public relation, advertising berbayar, dan word of mouth. Ya, word of mouth itu adalah dari mulut ke mulut. Berikut adalah public relation, seperti printing, broadcast, media relation, community relation, government organization, outreach, organisasi yang di luar, website. Ini adalah public relation. Kemudian paid advertising, print, radio, TV, outdoor, billboard. Ini adalah bagian dari paid yang dibayarkan, dan berikutnya adalah word of mouth, dari mulut ke mulut, antar orang per orang. Ini adalah contoh dari strategi atau taktiknya yang akan dicapai apa. Apakah tiga-tiganya jalan mau disampaikan semua, atau dibiarkan tapi mulut ke mulut, atau menggunakan paid advertising, atau government. Karena dia government, maka dia lebih menggunakan kekuatan government relation, kemudian community relation, karena dia punya misalnya dinas kesehatan misalnya. Ini bisa digunakan karena dia meng-hire oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat. Berikutnya adalah timeline implementasi. Di sini mapping tujuan komunikasi. Di map tujuannya apa, pesan utamanya, audiens targetnya apa, taktiknya apa, ya. Kemudian tetapkan anggaran pasti. Kemudian PIC-nya, tanggung jawabnya siapa, PIC-nya siapa. Kemudian pertimbangkan untuk jadwalnya mau berapa lama itu, misalnya katakanlah mau dihajar berapa lama komunikasi ini. Apakah mau setahun atau 3 bulan atau berapa, ya. Katakanlah kalau tentang COVID-19 itu ya dihajar, kalau kemarin di bulan Maret tanggal 2 ada, itu 3 bulan dihajar terus dengan masyarakat terpapar selama 3 bulan tentang informasi pencegahan, harapannya ternempel di dalam pikiran, kemudian ada perubahan perilaku. Itu ya. Terakhir dari step yang ke-7 tadi adalah melakukan evaluasi atau revisi. Tinjau implementasinya seperti apa, diassess keefektifan taktiknya, mana yang akan diperbaiki. Apakah mau diperbaiki pada sisi analisisnya, tentu memulainya dari analisis dong. Tapi apakah kemudian analisisnya dianggap sudah tepat, kemudian mau diperbaiki message-nya atau juga taktiknya, ya silakan saja misalnya. Kemudian jika Anda mencapai hasil, ya silakan dilanjutkan atau gimana. Jika tidak, ya direvisi sebagai umpan balik atau feedback tadi. Yang berikutnya adalah bagian strategi komunikasi. Oke, berikutnya adalah bagian strategi komunikasi atau framework, communication strategy framework. Nah, ada banyak konsep nanti, ada banyak konsep tentang framework itu. Yang akan saya tampilkan di sini adalah yang ada 4 bagiannya: analisis situasi, strategi komunikasi, pertimbangkan manajemen, kemudian lakukan evaluasi, melacak kemajuan, dan mengevaluasi dampak. Kalau keempat ini direnungkan, sebenarnya mirip dengan yang 7 tadi, ya gitu ya. Pada prinsipnya sama, mulai dari identifikasi, kemudian strateginya komunikasi. Ini adalah ada 4. Jadi kalau tadi ada 7, ini ada 4. Analisis situasi, ya, tujuannya, masalah kesehatan utama, kemudian konteks, sinyal informasi, penelitian formatif. Strategi komunikasi, lihat audiennya, tujuannya, positioningnya, pendekatan strategis, poin pesan utama, dan lain sebagainya. Pertimbangan manajemen, peran dan tanggung jawab mitra, jadwal pelaksanaan strategi, anggaran, rencana pemantauan. Nah, kita masuk pada ragam.
beragam atau macam-macam perencanaan komunikasi kesehatan. Ada beberapa hal. Yang pertama saya akan sampaikan variasi di dalam health communication planning. Jadi banyak ya, misalnya UNICEF, dia ada triple A cycle yang terdiri dari assess, analyze, and act. And was developed for any form of planning, not only communication. Kemudian dari Johns Hopkins University pakai menggunakan scope. CDC ada sendiri, nanti ada di bawah. Kemudian ada Six Stage Planning Model in the National Cancer Institute, dia menyebutnya dengan Pink Books. Kemudian Social Marketing Wheel. Nah, ini banyak variasi terkait dengan komunikasi planning. Tapi dalam hal ini kita udah belajar yang 7 step, kemudian ada yang 4 step. Nah, ini yang saya sampaikan tadi yang dari CDC. Dari CDC sebenarnya dibagi 4 ya. Formation, Research and Evaluation, Process Evaluation, and Outcome Evaluation. Dari sini itu tiga-tiganya adalah evaluation. Artinya pertama kali tentu dia membentuk formasi, yaitu nomor 1-2 mereview background information-nya. Kemudian set communication objective, mirip lah sebenarnya antara analisis, kemudian tujuan dan sasaran. Nah, berikutnya adalah selalu ada evaluasi. Lakukan studi, riset, dan evaluasi. Saat proses evaluasi, saat outcome-nya dievaluasi. Maka berikutnya adalah yang ketiga, menganalisa dan segmentasi target audiens, identifikasi konsep pesan, dan melakukan pretest. Nah, ini ada pretest sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pretest itu penting. Kemudian menselect communication channelnya yang akan disampaikan apa. Mirip tadi kalau ngomong channel. Yang keenam ada create message and material. Pretest juga, buatlah pesan dan materi-materi pesan dan lakukan pretest. Bagaimana hasil pretestnya, gitu ya. Di situ tetap ada evaluasi ya. Kemudian saat proses, ya. Develop promotion plan. Kembangkan rencana promosi, peningkatan. Termasuk yang ke-8 adalah implementasi strategi komunikasi dilakukan, tapi tetap dievaluasi. Kemudian yang ke-4 adalah outcome evaluation. Evaluasi pada dampak, assess efeknya. Efeknya bagaimana efeknya? Tingkat pengetahuannya udah ada belum? Penurunannya gimana? Di daerah yang merah menjadi turun atau enggak? Kemudian jadikan sebagai feedback untuk mereview background information. Ini adalah langkah-langkah perencanaan menurut CDC. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya, 4 besar. Formasi, riset dan evaluasi, evaluasi proses, dan evaluasi dampak. Kemudian ada Public Health Communication Planning Framework berdasarkan Claudia Parvanta, yaitu suatu kerangka perencanaan komunikasi kesehatan masyarakat. Ada 4 ya, perencanaan dan pengembangan strategi, pengembangan dan pengujian konsep, pesan dan materi, implementasi, evaluasi. Kalau dipertimbangkan lebih lanjut sebenarnya dalam perencanaan pengembangan, tentu sebelum ngomong perencanaan pasti ada identifikasi. Lebih jelasnya silakan Anda telusur lengkapnya, referensinya ada di dalam daftar pustaka di bawah. Anda bisa cari full teksnya dan Anda bisa pelajari di sana. Lalu kemudian bagaimana WHO Strategic Communication Framework for Effective Communication? Bagaimana strategi WHO atau bagaimana kerangka komunikasi strategi WHO untuk komunikasi efektif misalnya. Gambaran di sini adalah antara perwakilan WHO kemudian dengan masyarakat, mereka saling ngobrol, mereka sudah menerima. Ini dari sini berarti ada komunikasi efektif yang saling menerima satu dengan yang lain. Nah, prinsip WHO untuk komunikasi efektif adalah dari mulai individual, komunitas, healthcare provider, ya, WHO staff,
international organization, dan policy maker. Individu adalah individu, kemudian community adalah komunitas masyarakat, healthcare provider itu dokter, ya, tenaga kesehatan, WHO staff, kemudian internasional organisasi internasional, pengambil kebijakan. Kalau dilihat dari sini, mulainya dari mana? Understandable, policy maker. Tapi kalau mulai individual adalah, kalau kita mulai dari titik individual di sini, pertama adalah harus accessible, dapat diakses bagi individu satu dengan yang lain. Kemudian di komunitas actionable, dapat dilakukan pada komunitas. Healthcare provider adalah creditable. WHO staff relevan, kemudian timely dan understandable bagi policy maker karena dia mengambil kebijakan untuk program. Ya, melanjutkan yang tadi, yaitu accessible, dapat diakses, actionable, dapat dilakukan atau ditindaklanjuti, creditable and trusted, kredibel dan terpercaya gitu ya. Pada kaitannya health provider, maka health provider harus kredibel dan terpercaya gitu, yang akan menyampaikan itu. Kemudian relevan, timely, tepat waktu, dan understandable, dapat dipahami. Nah, sebagai penutup, demikian adalah konsep-konsep perencanaan komunikasi, termasuk komunikasi kesehatan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda pelajari pada referensi yang disertakan berikut ini. Berikut adalah referensi yang disertakan dan Anda silakan mengunduh, melihat, atau mempelajari dari terkait dengan communication planning and also health communication planning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.